Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas kesehatan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Muhammad Ihsan MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis IT. Nah, pada kesempatan ini saya membuat beberapa video. Ini video adalah tentang media pembelajaran tentang materi di kelas 1 SD, yakni pendidikan agama Islam tentang rukun iman. Eh, Baik, langsung saja saya akan memulai. Di mana data saya, nama saya Samiin, nomor NPM adalah 22 201 00 015 kelas MBAIA. Adapun pada materi ini, eh, saya akan menyampaikan tentang rukun iman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar materi pembelajaran rukun iman kelas 1 sekolah dasar. Nah, anak Bapak sekalian, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Maka ketika kita berbicara tentang rukun, itu adalah dasar atau pokok yang harus kita kerjakan, sementara iman artinya yakin dan percaya. Sedangkan Hadarul Rahman, ya, Hudar Rahman itu adalah bukunya yang berjudul dengan Rukun Iman, menjelaskan tentang rukun iman itu dituangkan dalam diri orang yang beriman melalui 3 tahap. Nah, yang pertama adalah iman, yaitu diyakini dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan, dan juga diamalkan dalam anggota badan atau aktivitas amalan. Sedangkan rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Nah, anak Bapak sekalian, jadi rukun iman kepada Allah ini adalah merupakan rukun iman yang pertama, yang artinya kita percaya dan yakin adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cara mengamalkan rukun iman maka dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kita aplikasikan dengan amal ibadah kita ya. Nah, kemudian yang kedua rukun iman kepada malaikat. Nah, anak Bapak, malaikat itu diciptakan dari apa? Ya, tentunya Allah ciptakan dari nur atau cahaya. Nah, iman kepada malaikat berarti kita harus percaya akan adanya malaikat. Ya, percaya bahwa setiap malaikat itu memiliki tugas masing-masing sesuai dengan perintah Allah. Nah, kemudian ketika kita sudah yakin kepada Allah dan malaikat, maka yang berikutnya adalah rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab yang diantaranya adalah kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Yang semua itu merupakan kitab-kitab yang terdahulu. Yang adapun arti dari iman kepada kitab ini, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, kita harus percaya bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah ucapannya atau firmannya, serta menyampaikan semua pesan-pesannya dalam kehidupan sehari-hari dapat membaca, menghafalkan, mengamal utama adalah kitab yang kita terakhir adalah kitab Al-Quran dan memahami apa yang diajarkan serta juga beriman kepada kitab sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya yaitu tentang iman kepada, iya, kalau iman tadi kepada kitab, sekarang iman kepada Rasulullah. Nah, iman kepada yang keempat ini, iman kepada Rasul atau Nabiullah ini berarti kita wajib juga yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah itu adalah manusia-manusia pilihan yang menjadi perantara kebaikan antara Allah dan seluruh makhluknya. Amalan dari rukun ini dapat yang kita hidup sehari-hari dapat kita lakukan membaca salawat dan juga meniru akhlak daripada Rasul Allah. Nah, Bapak sekalian, bagaimana nih kehidupan yang kita sudah lakukan? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Ya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang dicontohkan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Baik, anak Bapak sekalian, yang berikutnya adalah rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Tentu anak Bapak sekalian sering ya mendengar waktu hari kiamat atau mungkin nengok sebuah bagaimana peristiwa-peristiwa yang luar biasa kejadian
yang mungkin yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi ketika kita berbicara hari akhir ini adalah hari yang memang nyata, yang sering diingkari atau mungkin manusia tidak beriman kepada. Maka selaku kita semua adalah seorang muslim yang beriman kepada Allah, dan juga harus beriman kepada hari akhir. Maka mereka wajib mengimani dan yakin untuk menunjang tentang semangat ibadah kita. Karena orang yang ketika ingat dengan akhirat, maka insya Allah semangat ibadahnya. Ya, serta berbagai bukti bahwa hari pembalasan itu adalah benar adanya dan seluruh manusia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Maka pada hari akhir ini nanti kita semua selaku manusia yang baik itu yang beriman ataupun tidak beriman itu akan dikumpulkan dengan berbagai keadaan, bahkan gambaran yang ada kepada hewan maupun ya tenggelam dalam keringatnya sendiri, yang hal ini dikarenakan posisi matahari di atas kepala yang berjarak kurang lebih ada sejengkal, semoga sehingga panas itu bisa melelehkan tubuh kita. Tapi kalau kita beriman insya Allah Allah akan menaungi dengan rahmatnya dan insya Allah kita menjadi penghuni surganya. Nah, berikutnya nah Bapak, kita lihat berikutnya adalah rukun iman yang ke-6 ya, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Nah, kalau kita lihat dari keseharian kita mungkin rukun iman yang ke-6 ini adalah rukun iman yang qada dan qadar. Apa itu qada? Nah, menurut bahasa qada itu berarti ketetapan ya, atau yang sudah dituliskan oleh Allah sebelum manusia itu diciptakan. Nah, catatan tersebut ini termuat dalam kitab Lauh Mahfuz yang mulai dari kehidupan, kebaikan, serta kematian. Itu sudah Allah tentukan. Nah, meskipun hal ini tidak diketahui kepada mungkin kapan waktunya, namun sebagai makhluk untuk mempersiapkan diri atau menurut qadar itu merupakan ketentuan atau yang sudah ya kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan qadar ini ya secara istilah memang penentuan yang pasti yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini termasuk yang sedang terjadi atau yang mungkin menggunakan yang terlaksana nantinya. Maka oleh karena itu, ya selaku kita manusia itu dianjurkan untuk berdoa, ya baik itu doa dari sendiri, percaya sebagai apa namanya senjatanya umat Islam itu, bahkan dia percaya bisa dipercaya bisa merubah ketentuan yang bersifat tidak tetap. Misalnya mungkin ketika kita belum tahu tentang ilmu kita belajar terus, siswa kita menjadi orang yang pintar, cerdas dan tentunya bermanfaat. Nah, antara qadar dan qadar ini saling berkaitan ya satu sama lain. Bahkan ya dikenal sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk diyakini keberadaannya. Nah, anak-anak Bapak sekalian, jadi tentunya kamu harus rajin ibadah sholat ya dan juga rajin melakukan amalan-amalan kebaikan, bantu orang tua dan jangan pernah durhaka kepada orang tua. Mungkin itu terima kasih. Semoga anak Bapak semua semangat melakukan kebaikan dan ibadah dan semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, taat kepada Allah Rasul dan taat kepada kedua orang tua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.